Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Barokah. Saya merupakan guru bahasa Indonesia SMP Islam Al-Ma'ruf. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama mengenai teks berita. Pernahkah kalian membaca, mendengar, atau melihat sebuah peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dalam berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak maupun media elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini sering disebut juga dengan 5W dan 1H. Namun untuk lebih mengingatnya, kita singkat menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, sekarang kita bahas satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada unsur apa. Apa di sini berisi tentang peristiwa apa yang terjadi atau peristiwa apa yang diangkat dalam teks berita. Yang kedua yaitu siapa. Siapa merupakan isi dari siapa yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, ada di mana. Di mana berisi tempat peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat, ada kapan. Unsur kapan berisi waktu peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kelima ada kenapa atau mengapa. Unsur ini berisi sebab atau alasan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir 6, bagaimana. Nah, unsur bagaimana ini berisi kronologis atau proses terjadinya peristiwa atau terjadinya sesuatu. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah bagian yang dianggap paling penting, sedangkan bagian yang bawah merupakan bagian yang dianggap kurang penting. Baik, yang pertama dalam struktur teks berita adalah judul berita. Pada bagian ini berisi tentang cerminan apa sih yang akan ditulis, apa sih yang akan diceritakan dalam teks berita. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai teras berita. Pada bagian ini merupakan bagian paling penting karena pada bagian ini biasanya terdapat unsur kapan, di mana, dan siapa secara sekilas. Kemudian disebut lead atau kepala berita. Yang ketiga disebut dengan tubuh berita. Pada bagian ini merupakan bagian penting karena bersifat penjabaran secara luas mengenai unsur-unsur yang dibahas. Biasanya secara keseluruhan 5 pokok tersebut akan masuk semuanya ke dalam bagian tubuh berita. Yang terakhir disebut sebagai leg atau bagian akhir berita. Ada juga yang menyebut ekor berita. Pada bagian ini merupakan bagian yang kurang penting. Kenapa kurang penting? Karena pada bagian ini tidak ada kaitannya langsung dengan judul berita. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu ada bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, bahasa ini merupakan bahasa standar yang lebih mudah dipahami oleh umum atau oleh masyarakat. Biasanya juga bahasa yang digunakan dalam teks berita menghindari bahasa-bahasa populer atau bahasa-bahasa kedaerahan. Contohnya pada bahasa baku adalah wisatawan, masyarakat, dan kualitas. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda di awal dan di akhir dan disertai keterangan penyertanya. Kalimat langsung ini biasanya terkait dengan pernyataan narasumber. Sebagai contoh, bantuan sudah ada, tegasnya.
Selanjutnya konjungsi bahwa. Konjungsi atau kata hubung ini bersifat sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sebagai contoh, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan sebagainya. Sebagai contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Selanjutnya ada keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu merupakan konsekuensi perlunya kelengkapan. Unsur berita yang mengacu kapan dan waktu, contohnya mengenai waktu kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Sebagai contoh, sekitar pukul 12.45 WITA, PNI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Yang terakhir, pada unsur-unsur kebahasaan teks berita, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian yang mengikuti pada pola urutan waktu atau kronologis. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Baik, terima kasih telah menyaksikan dan belajar bersama mengenai teks berita bersama saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.